Selamat pagi Bapak Ibu Asesor yang terhormat. Izin perkenalkan, saya dengan Wibawanto Nugroho, SEMA World College Deep MPP PhD, yang merupakan dosen dari program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten, Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan sekaligus juga untuk menyampaikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pengajaran. Dan saya akan spesifik berbicara mengenai mata kuliah keamanan internasional yang saya ampu di Universitas Pelita Harapan. Penjelasan ini akan saya bagi ke dalam 5 bagian utama. Yang pertama adalah deskripsi dari mata kuliah keamanan internasional dan bagaimana kuliah ini disampaikan, dan juga tujuan dari mata kuliah ini sebagai bagian kedua. Bagian ketiga adalah aspek delivery, interactions, and assessment atau DIA dari mata kuliah ini. Dan yang keempat, nanti kita akan melihat bagaimana pengalaman belajar di kelas terkait dengan mata kuliah ini, khususnya topik ke-14 mengenai National Defense in the Contemporary International Security. Dan di bagian akhir, video ini akan ditutup dengan pernyataan penutup dari kami sebagai dosen terkait. Next. Pertama adalah deskripsi. Deskripsi ini paling tidak terdiri dari 4 bagian. Gambaran umum, jumlah SKS, durasi, dan semester. Gambaran umum bicara mengenai mata kuliah ini fokusnya kemana, yaitu untuk mendalami landasan filsafat, teori, sejarah, dan aplikasi dari sub bidang keamanan internasional, yang merupakan elemen inti dari memahami komprehensivitas dan fenomena hubungan internasional, dan tentang bagaimana melakukan prediksi terhadap fenomena strategis di tingkat internasional. Selain itu, perlu juga kita pahami bersama bahwa keamanan internasional merupakan sub bidang inti dari hubungan internasional, yang mana di dalamnya terdiri dari studi strategis, yang mana di dalamnya lagi terdiri dari studi kemiliteran atau military science. Jumlah SKS dalam mata kuliah ini adalah 3, ya, dan secara keseluruhan akan terdapat 16 pertemuan, sehingga masing-masing 3 kali 50 menit, total 16 kali 3 kali 50 menit. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ketiga atau semester ganjil tahun kedua dari mahasiswa yang masuk ke dalam Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Pelita Harapan. Next slide. Nah, inilah contoh dari silabus yang dibuat dan akan disampaikan kepada seluruh mahasiswa pada saat pertemuan pertama di kelas. Kita akan mempelajari bersama tentang silabus ini, karena silabus ini merupakan gambaran besar mengenai bagaimana kita akan mempelajari mata kuliah ini, dan bagaimana interaksi antara dosen dan juga mahasiswa dan mahasiswa dengan bahan ajar, di mana silabus ini akan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa, oleh dosen, oleh Kaprodi, dan juga oleh dekan FISIP. Next. Tujuan dari mata kuliah ini, yang merupakan bagian kedua, adalah untuk mencapai apa yang menjadi CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari Prodi HI Hubungan Internasional FISIP Universitas Pelita Harapan, yang terdiri dari aspek sikap, aspek prinsip, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Nah, secara total terdapat 6 CPMK atau yang merupakan turunan, ya, dari CPL ini, khususnya untuk mata kuliah keamanan internasional ini, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah keamanan internasional. Ada 6, dan dari masing-masing CPMK ini terdapat sub CPMK, ya, di mana setiap CPMK ini mewakili elemen-elemen sikap, elemen-elemen prinsip, elemen-elemen di dalam keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ya, contohnya CPMK 1 mewakili S8, P5, P7, dan KK1 dari Prodi HI yang memiliki sub CPMK 1. Demikian juga CPMK 2 dan sub CPMK 2. Next slide. Demikian juga CPMK 3 dan sub CPMK 3. Nah, CPMK 4 dan juga sub CPMK 4. Next. CPMK 5 dan juga sub CPMK 5. CPMK 6 dan sub CPMK 6. Nah, secara keseluruhan kita bisa melihat sintesisnya di dalam bagian ini.
Di mana CPMK 1 itu bicara mengenai teori dari keamanan internasional itu sendiri. CPMK 2 itu bicara mengenai ancaman dan konflik di dalam fenomena keamanan internasional. CPMK 3 itu bicara mengenai aktor di dalam sistem internasional yang mempengaruhi dinamika atau fenomena di dalam keamanan internasional. Yang keempat, kita akan bicara mengenai CPMK tentang kawasan dengan menggunakan pendekatan Regional Security Complex Theory. Nah, CPMK 5 itu bicara mengenai komunikasi strategis di dalam keamanan internasional di tingkat global yang nanti akan dijabarkan di tingkat regional, nasional, dan bahkan sampai ke tingkat lokal. Nah, CPMK yang ke-6 itu kita bicara mengenai stabilitas dan perdamaian yang merupakan tujuan dari keamanan internasional itu sendiri. Nah, dari masing-masing CPMK ini seperti dijelaskan sebelumnya, itu terdiri dari sub-CPMK. Sub-CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mana sebagai suatu sistem, jika kita menggunakan pendekatan sistem, semuanya saling terkait. Kita mendekati isu keamanan internasional ini secara komprehensif, tetapi juga kita membaginya berdasarkan taksonomi yang sistematis. Next slide. Nah, bagian ketiga kita akan bicara mengenai delivery, interactions, and assessment di dalam mata kuliah keamanan internasional ini. Next slide. Nah, prinsip dari DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment ini adalah pertama outcome based education, ya. Yang kedua adalah student centered learning atau SCL. Yang ketiga adalah interactive learning, dan yang keempat adalah cooperative and collaborative learning. Nah, esensi dari DIA ini adalah merupakan penggunaan pendekatan teoritis dan juga aplikatif, di mana mahasiswa dan mahasiswi diberikan pembekalan berupa fondasi tentang bagaimana berpikir strategis, kritis, ya, yang berpikir strategis, bagaimana tentang berpikir strategis yang terdiri dari bagaimana berpikir kritis, bagaimana berpikir dalam waktu, berpikir sintesis, berpikir sistemik, berpikir kreatif, dan berpikir futuristik. Dengan demikian, maka para mahasiswa dan mahasiswi diharapkan akan berakar kuat di dalam fondasi sub bidang keamanan internasional, sehingga akhirnya mereka mampu menganalisa fenomena real tentang keamanan internasional secara tajam. Nah, adapun strategi dari delivery, interaction, dan assessment yang akan saya gunakan di dalam kelas ini, dalam mata kuliah keamanan internasional ini adalah flipped classroom, yang notabene adalah bentuk pembelajaran blended melalui interaksi interaktif, tatap muka atau luring, dan juga virtual atau daring atau online yang menggunakan ruang cyber, yang mana itu menggabungkan pembelajaran secara sinkron dengan pembelajaran yang asinkron. Next slide. Nah, ini adalah contohnya dari DIA dalam bentuk flipped classroom, di mana akan terbagi menjadi 3 fase waktu, yaitu masa sebelum di kelas, selama di kelas, dan juga yang ketiga setelah di kelas, di mana berdasarkan Bloom taksonomi, kesempatan mahasiswa untuk belajar sebelum kelas itu adalah untuk mengingat dan memahami atau remembering dan understanding. Sementara di dalam kelas dan interaksi bersama dosen dan para mahasiswa lainnya secara interaktif, mahasiswa akan dilatih untuk bagaimana meng-apply dan menganalisa dari apa yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Nah, setelah dari kelas, masuk ke fase ketiga, yaitu after class, yaitu mereka akan belajar mengevaluasi dan bahkan meng-create pemikiran-pemikiran baru dari apa yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Next slide. Nah, dari aspek delivery, ya, paling tidak kita melihat terdapat 2 elemen, yaitu terkait delivery terkait metode pembelajaran hibrid yang menggabungkan 4 elemen terkait di dalam flipped classroom. Elemen pertama adalah luring, elemen kedua adalah daring, elemen ketiga adalah sinkron, elemen keempat adalah asinkron. Terdiri dari means, ways, dan timeline. Means di sini adalah sarana yang digunakan atau sarana pembelajaran. Selain ruang kelas secara fisik beserta sarana dan prasarananya tentunya, juga menggunakan cyberspace atau ruang cyber seperti Learning Management System, learn.uph.edu, Microsoft Teams, WhatsApp Group, FB, Facebook Group, Google Drive, atau Zoom, ya. Dan tentang cara atau ways merupakan aktivitas pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran terhadap bahan ajar, ya, seperti membaca reading materials dan menonton video terkait. Penugasan seperti membuat refleksi bacaan atau reading reflections setiap minggu, dan juga quiz. Ceramah di kelas serta diskusi selama di dalam kelas.
Di luar cara-cara ini, antara mahasiswa dan dosen juga tetap terus berkomunikasi melalui WhatsApp group kelas. Yang berikutnya adalah mengenai timeline. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami akan menggunakan pendekatan flip classroom atau strategi flip classroom, di mana akan ada 3 waktu pembelajaran, yaitu before, during, dan after class. Tentang dimensi kedua dari delivery adalah perihal topik dari mata kuliah keamanan internasional yang harus dipelajari. Nah, topik ini nanti kan akan dibagi ke dalam 16 pertemuan dengan urutan, ada 7 topik. Yang pertama, 7 topik itu akan menjadi bahan untuk UTS, satu UTS ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah 7 topik ya di paruh kedua mata kuliah ini. Setelah itu UAS. Nah, topik pertama kita bicara mengenai divisi keamanan ya, security sebagai suatu konsep. Kita harus bisa menganalisa konsep dari keamanan internasional itu. Dan keamanan internasional dilihat dari aspek epistemologi, ontologi, dan teori serta prakteknya, berdasarkan sejarah dan juga aplikasinya di saat ini. Yang berikutnya kita akan memiliki topik yang kedua, yaitu adalah teori HI dan kaitannya dengan keamanan internasional. Seperti di sini teori-teorinya adalah realisme, liberalisme, institusionalisme, dan juga konstruktivisme. Topik ketiga adalah mengenai keamanan tradisional. Topik keempat bicara mengenai keamanan non-tradisional. Topik kelima bicara mengenai aktor-aktor keamanan internasional. Sementara topik keenam bicara mengenai regionalisme dan keamanan internasional dengan menggunakan pendekatan regional security complex theory. Dan topik ketujuh adalah mengenai national security. Apa itu national security dan apa itu yang bukan national security. Kemudian setelah itu kita akan memiliki melaksanakan UTS, ujian tengah semester, di mana setiap mahasiswa akan memberikan penjelasan secara verbal selama 10 menit perihal apa yang mereka sudah pelajari di 7 topik yang sudah kita sampaikan, kita sudah bahas bersama di paruh pertama mata kuliah ini. Next. Nah, kemudian setelah UTS kita akan memiliki 7 topik lagi, yaitu ya topik ke-9 ya, adalah Grand Strategy, Crafting, Implementing National Security Strategy, dengan fokus terhadap instrumen-instrumen kekuatan nasional, baik itu diplomasi, informasi, militer, ekonomi, dan juga instrumen-instrumen lainnya seperti misalnya finansial, penegakan hukum, ya, dan intelligence. Yang berikutnya adalah topik ke-9, yaitu adalah human security dan hubungannya dengan keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan teknologi, keamanan sumber daya alam, dan energi tentunya, dan juga keamanan dalam hal food dan juga kesehatan, makanan dan kesehatan. Berikutnya adalah topik yang ke-10 ya, adalah penegakan hukum dan homeland security. Topik yang ke-11 adalah political violence dan terorisme. Topik yang ke-12 adalah irregular warfare, insurgency. Topik yang ke-13 adalah cyber security. Dan topik ke-14, yang merupakan topik penutup, adalah national defense in the contemporary international security, yang nanti akan kita lihat interaksinya di dalam kelas. Setelah itu kita menutup mata kuliah ini dengan UAS, ya, di mana setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara verbal, ya, mahasiswa dan mahasiswi diberikan kesempatan secara verbal selama 15 menit untuk menjelaskan apa yang mereka sudah pelajari di paruh pertama dan paruh kedua. Interaksi, ya, setelah kita bicara delivery, sekarang kita bicara interaksi. Nah, interaksi seperti sudah disampaikan sebelumnya terjadi di dalam siklus before, during, dan juga after class dengan permutasi sebagai berikut. Interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam konteks dalam hal ini adalah kuliah tatap muka. Contohnya diskusi di dalam grup WA dan praktek berkomunikasi satu sama lain, ya. Yang kedua adalah interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa. Ini merupakan praktek berdiskusi satu sama lain di dalam rangka menyampaikan opini di dalam dan juga di luar kelas, dan juga dalam pelaksanaan bentuk dan juga nanti dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas kelompok, di mana mereka harus melakukan kooperatif dan juga kolaboratif learning, ya. Mereka berinteraksi untuk bisa belajar bersama secara kreatif untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang futuristik tentunya. Yang berikutnya adalah interaksi antara mahasiswa dan materi pembelajaran, di mana para mahasiswa secara aktif didorong untuk membaca
berinteraksi dengan reading materials, dengan bahan ajar, menonton video-video terkait yang sudah saya siapkan, dan juga di dalam pelaksanaan penugasan seperti antara lain reading reflection atau refleksi bacaan, dan juga quiz yang akan kita lakukan secara berkala. Aspek terakhir dari DIA ini adalah assessment, penilaian. Ya, prinsipnya adalah objective performance based orientations. Jadi semuanya bergantung kepada performa dari para mahasiswa-mahasiswi terkait. Indikatornya adalah penguasaan mahasiswa dan mahasiswi terhadap topik per minggu, ya, termasuk mid dan final term. Oke. Kriteria dan teknik di dalam assessment adalah contohnya pengumpulan lembar kerja mahasiswa-mahasiswi seperti refleksi bacaan, ya, setiap pertemuan dan kuis, ya, dan tentunya selain UTS dan UAS, ya, nantinya, ya. Sehingga kalau kita simpulkan ada 3 hal yang perlu kita fokuskan di sini adalah yang pertama adalah penilaian formatif, misalnya menilai hasil dari refleksi bacaan mereka terhadap bahan ajar, kuis, hasil UTS, hasil UAS. Nah, ada juga aspek kedua adalah penilaian non formatif, yaitu diskusi di kelas, bagaimana kualitas mereka dalam berinteraksi, ya, di dalam pembelajaran selama mata kuliah keamanan internasional ini berlangsung. Nah, evaluasi pembelajaran ini nanti dinilai dengan sistem UPH, yaitu ada nilai KAT 1, KAT 2, dan KAT 3, ya, UTS dan UAS, dengan komposisi seperti ini, ya. Untuk nilai total KAT 1, yaitu adalah performa before the class, berdasarkan strategi flip classroom. Nah, KAT kedua adalah performa para mahasiswa-mahasiswi di dalam kelas. Nah, KAT ketiga adalah performa mahasiswa-mahasiswi setelah kelas berlangsung, ya. Dan ini semua ketiganya memiliki bobot 35% yang merupakan gabungan dari 2,5% dikali 14 topik. 2,5% per topik dikali 14 topik, totalnya 35%. Ya. Sedangkan untuk UTS-nya bobotnya 30%. Untuk UAS bobotnya ada 35%. Berarti totalnya adalah 100%. Next slide. Nah, ini adalah contoh assessment dalam bentuk quiz, dan ini adalah lembar kerja mahasiswanya, LKM-nya. Ya, quiz akan dikasih secara berkala, ya. Dan ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana penguasaan para mahasiswa dan mahasiswi terhadap bahan ajar. Next slide. Nah, ini adalah bagian keempat di mana kita akan melihat bagaimana jalannya kelas yang membahas topik terakhir dari mata kuliah keamanan internasional ini, yaitu National Defense in the Contemporary International Security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebangsaan dari kita semua. Pada pagi hari ini kita berkumpul di dalam kelas mata kuliah keamanan internasional yang kita pelajari di semester ganjil 2022-2023, di mana ini adalah kelas yang sangat penting, dan kita sudah tiba di topik terakhir dari kelas mata kuliah keamanan internasional ini, yaitu topik ke-14, National Defense in the Contemporary International Security. Ketua kelas Arif akan sharing screen untuk kita semua, sehingga kita bisa belajar bersama di topik terakhir ini. Oke, sebagaimana kita sudah bahas di kelas-kelas sebelumnya, diharapkan di dalam kelas ini kita bisa menggunakan seluruh teori dan aplikasi dari elemen-elemen penting mata kuliah keamanan internasional ini, yang akan terbagi menjadi next slide, di slide 3, yaitu yang pertama adalah ontologi, apa itu yang menjadi keamanan nasional Indonesia. Dan yang kedua, apa itu yang menjadi prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan mindset strategis dari pertahanan negara. Ketiga adalah strategi yang harus kita formulasikan dan terapkan ke depan terkait mempertahankan bangsa negara kita di tingkat global. Yang terakhir, bagian keempat adalah kesimpulan. Ya, slide keempat. Ontologi dari kepentingan nasional Republik Indonesia. Next slide. Nah, ini kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia yang berada di Global South merupakan
bagian dari sekumpulan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan jumlah populasi, tetapi dalam hal kekuatan real, ya, masih belum unggul dibandingkan Global North yang hanya memiliki 66 negara, 20% populasi total dunia, ya, tetapi mereka menguasai 80% GDP dunia. Sedangkan di Global South ini GDP dunia itu hanya 20%. Nah, jadi kita melihat ketimpangannya, dan inilah yang menjadi landasan perjuangan kita, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pendahulu kita, Presiden Soekarno, dan juga presiden-presiden selanjutnya, tentang pentingnya Indonesia untuk bisa membangun kekayaan potensial yang Tuhan berikan, baik dalam hal kekayaan sumber daya alam, teritori yang luas, dan juga jumlah penduduk yang masif, yang banyak. Next slide. Nah, kita lihat di sini bagaimana letak bangsa Indonesia, negara Indonesia, ya, di Indo-Pasifik, ya, kita menjadi penghubung antara belahan Pasifik dan belahan Samudra Hindia, ya, negara-negara di Samudra Hindia, di mana kita sebagai negara non-alliance, kita mempunyai peran sentral untuk bisa memainkan kartu dalam interaksi tingkat global, yang mana ditujukan pertama adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional kita sendiri, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita ikut secara aktif menciptakan stabilitas dan perdamaian di tingkat global, sehingga aktivitas di tingkat global ini bisa lebih terprediksi untuk mewujudkan masyarakat dunia yang aman, adil, dan juga sejahtera. Next slide. Ini adalah ontologis, landasan ontologis kita, ada Pancasila. Pancasila menjadi center of gravity bangsa untuk bagaimana kita memformulasikan dan menerapkan strategi pertahanan negara kita, yang ujungnya adalah bagaimana kita membangun kekuatan potensial kita menjadi kekuatan real. Next slide. Ini bicara mengenai kerangka transformasi strategis, ya, bagaimana hubungan antara kekuatan potensial yang harus ditransformasi menjadi kekuatan real itu nanti akan memproduksi apa yang disebut instrumen kekuatan nasional, di mana by definition ini merupakan kekuatan real instrumen kekuatan nasional itu by definition merupakan kekuatan real bangsa yang digunakan oleh pemerintah, ya, pemerintah yang terpilih secara demokratis untuk bagaimana selanjutnya membangun kekuatan potensial menjadi kekuatan real. Next. Nah, ini bicara mengenai dimensi perang dari perspektif kita sebagai bangsa dan negara. Ya, kita bisa melihat dimensi militer dan dimensi nirmiliter atau non-militer, atau yang terasosiasi dengan istilah irregular atau hybrid warfare, dengan karakteristik yaitu ambigu, ya, uncertain, dan invisible, tetapi nyata. Seperti misalnya perang politik di dalam dan di luar negeri, perang ekonomi terkait sumber daya alam, industri, perdagangan, dan finansial, ya, dan juga perang teknologi yang bicara mengenai hubungan antara sains, inovasi, strategi, dan superioritas bangsa. Dan juga yang keempat bicara mengenai perang psikologi, ya, dan juga yang kelima bicara mengenai perang cyber. Yang baru-baru ini kita melihat banyaknya kebocoran data yang terjadi di tanah air. Nah, jadi kita bisa melihat dimensi, paling tidak bisa melihat menjadi dimensi militer dan militer. Next. Nah, ini bicara mengenai framework, bagaimana sebuah strategi pertahanan negara itu diformulasikan. Pada prinsipnya strategi diformulasikan itu memang dasarnya adalah tujuan yang merefer kepada ideologi bangsa. Ya, dan kita melihat means apa yang kita miliki. Tapi di dalam perjalanannya, strategi itu diformulasikan dan dikerjakan untuk menciptakan means baru, sehingga kita menjadi semakin kuat dan berada di dalam posisi yang favorable sebagaimana yang kita harapkan dengan dijalankannya strategi itu. Next slide. Nah, ini kita bicara mengenai definisi apa itu strategi keamanan nasional, apa itu grand strategi, apa itu strategi militer, yang pada prinsipnya strategi pertahanan nasional atau strategi pertahanan negara itu merupakan translasi dari, ya, kepentingan nasional, tujuan dari pembangunan nasional, ya, berdasarkan pandangan presiden sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi yang terpilih secara demokratis mewakili rakyat, menjadi tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran penting aspek pertahanan sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pembantu presiden di dalam pemerintahan. Ya, untuk, ya,
pada akhirnya adalah membangun dan menggunakan kekuatan militer, ya, dan sumber daya lainnya terkait untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional kita. Nah, ini adalah contoh dari artikel saya yang tadi saya sampaikan, Defining Indonesia, A Forward Strategy, yang diterbitkan di Jakarta Post tahun 2020. Next slide. Dan ini bicara mengenai pandangan saya tentang hubungan kerjasama pertahanan antara Amerika dan Australia dan kaitannya dengan kepentingan Indonesia. Nah, demikianlah kelas yang kita bahas bersama ini, topik 14, dan saya harapkan dari para mahasiswa untuk bisa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis, dan satu sama lain, di antara kalian juga harus saling mengisi dan saling menajamkan opini satu sama lain dengan diskusi kelas yang akan kita lakukan bersama saat ini. Silakan. Mohon izin sebelumnya, saya ingin bertanya dan mendiskusikan tentang AI ya Bapak, atau Artificial Intelligence, yang mana sekarang kita tahu bahwasanya banyak orang yang berkata bahwa nanti weapons atau senjata-senjata yang bersifat fisik itu akan kalah dengan teknologi yang bernama AI, Bapak. Dan itu sebenarnya apa sih yang sudah Indonesia lakukan sampai saat ini? Apakah sudah kuat secara pertahanan teknologinya, ataukah masih perlu ditingkatkan? Oke, untuk Aziza itu saya akan menjelaskan ada 8 jenis teknologi yang menurut Departemen Pertahanan Amerika akan mengubah karakter peperangan, karakter konflik, karakter persaingan, dan karakter kerjasama antar negara di tingkat global. Ya, yang pertama adalah advanced computing, yang kedua adalah big data analytics, yang ketiga adalah artificial intelligence, termasuk di dalamnya adalah machine learning atau ML. Yang berikutnya adalah otonomi, seperti Little Autonomous Weapon Systems. Yang berikutnya adalah robotics. Yang keenam adalah directed energy, yang ketujuh adalah hypersonics, yang ke-8 adalah biotechnology. Nah, 8 jenis teknologi ini harus kita kuasai. Nah, Indonesia bukan negara yang beraliansi. Oleh karena itu, kita mempunyai tantangan tersendiri untuk bisa memanfaatkan apa yang disebut dengan teknologi yang emerging di tingkat global. So I would like to ask on one thing about, since I've been in Indonesia for some time, but I've understood your articles and read your articles on Pancasila as well. I would like to ask that, as it is as we look at domestic factors, as Pancasila as an ideology for Indonesia and how important it is, I would like to ask on how do you prevent and protect Pancasila as its ideology over time, because there are threats from whether it be outside through liberalization of beliefs and etc., or maybe possible terrorism, whether it be inward or outward. How do you protect Pancasila for the betterment of Indonesia and make it, So basically Pancasila itself is the ideology or the way of life, the center of gravity, or the compass moral or moral compass of the nations. So this is like the blueprint of where we should go and how we get there. So the point is now is how we knows ourselves, how we know Pancasila itself, and how we adapt the value of Pancasila, in order to protect and then in order to advance our national interest. So the point here is the very basic statement is we have to know ourselves. When we know Pancasila, we know ourselves, our reason for being, Indonesians' reasons for being, and then our destinations and how we get there. So Pancasila is not, so we don't need to be afraid about, there is a threat from this, from that, from this ideology, that ideology toward Pancasila. But the point is we should concern more about how we know ourselves, Pancasila,
yeah, as our way of life, a strategic culture, and center of gravity, and then we implement it. Just implement it. By implementing it, of course, it's going to be the self-immune system for us in order to be able to compete globally. I think this is the very quick response from my side, so we can discuss furthermore in our after class sessions. Yeah, Aaron, thank you for the questions. Thank you very much. Demikian video yang sudah kami buat. Kami harapkan video ini bisa menjadi sebuah referensi tentang bagaimana kita seharusnya mengajar berdasarkan standar pengajaran terkini untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pemenang di tingkat global sebagaimana diharapkan oleh para pendahulu kita. Sekian dan saya sampaikan salam hormat. Terima kasih.